Bepergian malam hari memang penuh risiko. Tapi bagi Mas Andi, malam itu bukan hanya soal kehati-hatian di jalan. Malam itu adalah gerbang menuju sesuatu yang tidak pernah ia pahami sepenuhnya. Sebuah kampung yang tak terpetakan, batu hitam yang memanggil, dan teror yang tak berhenti meski matahari telah terbit. Ini bukan kisah tentang orang hilang, tapi tentang orang yang kembali dengan sesuatu yang tertinggal. Malam itu hujan gerimis turun tipis membasahi aspal. Mas Andi melajukan motornya dengan hati-hati menyusuri jalan antar kabupaten. Dia baru saja selesai dari urusan pekerjaan di kota asalnya dan buru-buru menuju kota B untuk menjenguk istri dan anaknya yang sedang sakit. Meskipun sudah larut malam, ia tetap memaksakan diri berkendara. Alasannya sederhana, rasa rindu dan khawatir mengalahkan rasa lelah. Motor matiknya meraung pelan di bawah cahaya bulan yang terselimuti awan. Kabut mulai turun, menyelimuti pandangannya. Semakin jauh ia melaju, semakin pekat kabut menyelimuti jalan. GPS di HP-nya menunjukkan jalur alternatif karena jalan utama ditutup akibat longsor. Tanpa pikir panjang, Mas Andi mengikuti rute itu. Meskipun kondisi jalan mulai terasa janggal, sunyi, tanpa satupun kendaraan dari arah berlawanan dan tidak ada lampu penerangan jalan. Loh, ini daerah mana ya? Gumam Mas Andi, mulai cemas. Jalanan itu terasa semakin asing. Tak ada warung, tak ada rumah. Hanya deretan pohon-pohon tinggi dan rimbun yang seolah membentuk lorong gelap. Motor Mas Andi terus melaju di jalur sempit yang tampaknya sudah lama tidak dilewati kendaraan. Tanah di pinggir jalan terlihat becek, menandakan hujan di daerah itu lebih deras sebelumnya. Sekitar 1 jam kemudian, di tengah kabut yang kian menebal, Mas Andi melihat cahaya samar di kejauhan. Ia mendekat, berharap menemukan permukiman atau tempat berteduh. Tapi yang ia temukan justru membuatnya berhenti mendadak dan menahan napas. Di hadapannya terbentang sebuah kampung kecil, seolah terselip dari zaman lain. Rumah-rumah panggung terbuat dari kayu tua, beratapkan ijuk dan ilalang. Cahaya yang terlihat sebelumnya ternyata berasal dari obor yang dipasang di depan tiap rumah. Tidak ada listrik, tidak ada suara televisi atau motor, hanya suara serangga malam dan gemericik hujan menyelimuti tempat itu. Mas Andi turun dari motornya, mencoba mengintip isi kampung. Tak ada seorang pun yang terlihat. Semua rumah tampak sepi, tapi obor tetap menyala seperti baru dinyalakan. Ia mengeluarkan HP-nya untuk memastikan lokasi, tapi layar menunjukkan kejanggalan yang membuat bulu kuduknya berdiri. No signal. Baterai 73%, 42%, 19% dalam 10 detik. Jam 23.03.02, 47 Neo, 12.17.88. Apaan ini? Mas Andi membatin. Tangannya gemetar, mencoba menyalakan ulang HP, tapi layar hanya berkedip dan kemudian mati total. Saat hendak menyalakan motor dan pergi dari kampung itu, terdengar suara langkah kaki, atau lebih tepatnya, suara sesuatu yang berjalan pelan dari arah salah satu rumah. Mas Andi menoleh. Sosok perempuan tua muncul dari balik pintu rumah yang setengah terbuka. Wajahnya tidak terlihat jelas, namun rambutnya panjang dan kusut, menjuntai sampai dada. Kamu harus tidur dulu, ucap perempuan itu dengan suara pelan, nyaris seperti bisikan yang diterpa angin. Mas Andi mundur selangkah. Jantungnya berdegup tak karuan, tapi entah mengapa, matanya terasa berat, tubuhnya lemas, dan pandangannya mulai mengabur. Ia mencoba bertahan, namun seperti ada sesuatu yang menarik kesadarannya. Suara motor, kabut, rumah-rumah, semuanya berputar dalam pandangannya sebelum akhirnya gelap. Mas Andi terbangun keesokan harinya dalam kondisi menggigil. Ia tidak lagi berada di kampung aneh itu. Kini ia berbaring di sebuah pos ronda, tepat di pinggir jalan raya kecil yang cukup ramai. Hujan sudah berhenti,
dan sinar matahari pagi menyelinap masuk lewat celah atap pos ronda. Ia mendengar suara orang-orang berdiskusi pelan. Dua orang pria berpakaian warga sekitar tengah melihatnya dari kejauhan, lalu mendekat setelah melihat. Ia mulai siuman. "Bang, situ bangun juga. Kami temukan abang tadi subuh di sini. Tiduran begitu aja sama motor, kunci masih nancep," kata salah satu dari mereka. Mas Andi hanya bisa mengangguk bingung. Ia tidak ingat bagaimana bisa sampai ke sana. Yang ia ingat terakhir adalah kampung itu kabut dan perempuan tua yang menyuruhnya tidur. "Kamu semalam lewat jalur mana, Bang?" tanya pria yang satunya. "Soalnya nggak ada kampung apa-apa di sini. Jalan ini kosong dan akses jalur alternatif itu udah ditutup dari 2 minggu lalu." Mas Andi hanya menunduk. Ia mencoba menjelaskan, namun kata-katanya terbata. Di dalam pikirannya hanya ada satu hal, kampung itu nyata atau hanya mimpi. Namun pertanyaan itu segera tergantikan oleh kenyataan yang lebih aneh. HP-nya yang sempat mati kini kembali menyala, tapi jam di layar menunjukkan tanggal yang salah. 3 hari lebih lambat dari hari terakhir yang ia ingat. "Bang, abang baik-baik aja kan?" tanya pria itu lagi, cemas. Mas Andi hanya bisa mengangguk pelan. Ia tidak tahu bahwa peristiwa aneh yang ia alami hanyalah awal dari serangkaian kejadian ganjil yang akan membawanya dan keluarganya ke dalam pusaran teror yang lebih mengerikan. Setelah dibangunkan oleh warga setempat, Mas Andi hanya bisa terduduk di pos ronda dengan pandangan kosong. Rasa lemas masih menyelimuti tubuhnya. Ia menatap motornya yang terparkir tak jauh dari tempat ia tertidur. Anehnya, motor itu dalam keadaan utuh, tidak lecet, tidak rusak, bahkan kunci masih tertancap di tempatnya, seolah ia baru saja memarkir beberapa menit lalu. Namun saat ia mengecek jam di HP-nya, waktu menunjukkan hari Senin, sementara yang ia ingat, ia berangkat Jumat malam. "Pak, maaf, ini tempatnya di mana ya?" tanya Mas Andi pada salah satu warga. "Ini masih Kabupaten S, Bang. Tapi abang aneh, kami nemu abang tadi pagi jam 5. Abang tiduran begitu aja padahal dingin banget," ujar pria itu, lalu menambahkan, "Gak mungkin orang normal tidur di pinggir jalan kayak gitu, apalagi motornya utuh." Beberapa saat kemudian, sebuah mobil patroli dari polsek setempat berhenti di dekat pos ronda. Seorang polisi berpakaian dinas keluar dan berjalan ke arah mereka. "Ini yang namanya Mas Andi?" tanya polisi itu sambil menatap serius. "Kami dapat laporan dari keluarga abang. Abang udah hilang 3 hari. Istri abang ngira abang kecelakaan atau dirampok." Mas Andi terdiam. Ia baru sadar bahwa HP-nya tidak bisa mengirim sinyal atau menerima telepon selama peristiwa itu. Polisi itu lalu memintanya ikut ke kantor untuk diambil keterangan. Di kantor polsek, Mas Andi duduk termenung. Ia menjelaskan semua yang ia ingat, termasuk tentang kampung tua dan perempuan misterius itu. Polisi hanya mengangguk-angguk sambil mencatat, namun raut wajah mereka menunjukkan keraguan. "Ada beberapa kejadian aneh di jalur alternatif itu, Bang," ujar salah satu polisi. "Beberapa orang pernah ngaku lihat kampung tua, tapi setelah dicari nggak ada apa-apa. Jalan itu udah lama kami tutup, tapi entah kenapa masih ada yang nyasar ke sana." Setelah membuat laporan dan diperbolehkan pulang, Mas Andi dijemput oleh adik iparnya. Istrinya menangis saat menyambutnya di rumah, pelukannya erat seolah tak ingin kehilangan lagi. Namun setelah kembali ke rumah, kejadian-kejadian aneh mulai muncul. Malam pertama saat mereka tidur, istri Mas Andi mengaku mendengar suara langkah kaki dari arah dapur. Kaki telanjang, pelan seret kayak diseret, katanya dengan wajah pucat. Mas Andi memeriksa tapi tak ada siapa-siapa. Semua pintu terkunci. Tapi panci di atas meja sudah terguling. Air tumpah ke lantai, membentuk pola aneh seperti sidik jari besar. Malam kedua,
Giliran anak mereka yang menangis tanpa henti, menunjuk ke sudut kamar sambil berteriak, "Ada nenek!" Nenek berdiri di situ. Mas Andi memutar kepala, tapi hanya tembok kosong di sana. Namun saat ia mendekat, dinding kamar terasa sangat dingin, seolah ada sesuatu atau seseorang yang berdiri di sana sebelumnya. Kejadian makin memburuk. Suara ketukan di pintu depan terdengar setiap pukul 2.17 dini hari. Selalu 3 ketukan, tapi saat dibuka tidak ada siapa-siapa. Pagar terkunci, tidak ada jejak kaki di halaman. Mas Andi dan istrinya mulai takut. Mereka memutuskan mengungsi sementara ke rumah orang tua istri di desa sebelah. Namun teror tidak berhenti. Di rumah mertua justru gangguan itu semakin menjadi. Malam itu Mas Andi terbangun oleh suara seseorang berbisik di telinganya. Kembalikan yang bukan milikmu." Ia sontak duduk, mencari asal suara. Tapi kamar gelap. Ia menyalakan lampu. Istrinya masih tidur, anaknya juga. Tapi saat ia menoleh ke cermin di meja rias, bayangan di dalam cermin tidak meniru gerakannya. Sosok dalam cermin hanya menatap balik, dengan mata kosong dan mulut ternganga. Ia langsung menjatuhkan cermin itu, pecah berkeping-keping. Istri dan mertua terbangun karena suara ribut. Tapi saat mereka datang, Mas Andi hanya bisa menatap pecahan kaca di lantai dengan tubuh gemetar. "Mas, kamu kenapa sih? Apa kamu masih belum sadar sepenuhnya?" tanya istrinya khawatir. Mas Andi tak bisa menjawab. Ia sendiri tak tahu apakah ini hanya dampak dari kelelahan dan stres, atau memang benar ada sesuatu yang ikut bersamanya sejak malam itu. Malam berikutnya, mimpi itu datang. Mas Andi berdiri di kampung tua yang sama. Kabut menyelimuti rumah-rumah kayu. Di hadapannya, berdiri seorang kakek tua berpakaian lusuh, mengenakan ikat kepala kain batik. Kakek itu menatapnya dengan tatapan tajam. "Kamu bawa pulang sesuatu yang bukan milikmu. Batu itu bukan untukmu. Kembalikan ke tempat asalnya, ke pemakaman tua." Mas Andi hendak bertanya batu apa yang dimaksud, tapi kakek itu hanya menunjuk ke dadanya. Lalu, bumi di bawah kaki Mas Andi retak, dan ia terperosok dalam kegelapan. Ia terbangun dengan nafas memburu dan keringat dingin. Saat ia menoleh ke samping, ia melihat kantong jaket yang tergantung di kursi, terbuka. Di dalamnya, ada sebuah batu hitam kecil, kasar, dan berlumur tanah, yang jelas tidak ia bawa sebelumnya. Malam terasa lebih gelap dari biasanya. Bahkan lampu di kamar seakan enggan menerangi sudut-sudut ruangan. Mas Andi duduk di lantai, memandangi batu hitam yang kini tergeletak di tangannya. Ukurannya tidak besar, hanya seukuran kepalan bayi, tapi bentuknya aneh. Tidak bulat, tidak juga pipih. Permukaannya kasar dan berurat seperti pembuluh darah batu yang membeku. Dan yang paling menyeramkan, batu itu terasa hangat, seolah masih menyimpan napas dari dunia lain. Ia tak pernah merasa mengambil batu itu. Tidak saat di kampung tua, tidak juga di perjalanan. Tapi entah kenapa, batu ini seolah memilihnya. Mungkin ini cuma mimpi yang terlalu panjang, gumam Mas Andi. Namun ketika ia memandangi cermin kamar yang pecah semalam, kenyataan kembali menghantamnya. Ini nyata. Semua ini nyata. Ketika pagi menjelang, Mas Andi memutuskan pergi ke kiai tua yang tinggal tak jauh dari desa mertua. Ia datang membawa batu itu, membungkusnya dalam kain kafan bekas pemberian ayah mertuanya. Saat ia menyerahkan bungkusan itu, kiai hanya menatap dalam diam. "Sudah berapa malam sejak kamu tersesat di sana?" tanya sang kiai perlahan. "3 malam, tapi saya merasa cuma semalam," jawab Mas Andi dengan suara berat. Kiai mengangguk, lalu membuka bungkusan itu. Saat batu itu disentuh, jari kiai langsung menarik diri, seperti terkena arus listrik. Matanya memicing, wajahnya menegang.
Ini bukan batu biasa, ini adalah peninggalan penjaga gerbang yang seharusnya tidak keluar dari tanah asalnya. Gerbang apa, Pak Kiai? Gerbang antara dunia kita dengan alam yang tertinggal. Kampung yang kamu lihat bukan kampung manusia. Itu sisa peradaban yang terjebak waktu. Waktu tak berjalan sama di sana. Dan jika kamu membawa sesuatu dari sana, kamu tidak akan pernah bisa hidup normal lagi. Mas Andi tercekat. Saya harus kembalikan ya. Kiai tidak menjawab. Ia hanya mengangguk pelan, lalu berujar, "Tapi kamu tak bisa pergi sendiri. Kamu harus dipandu oleh mimpi. Dunia itu hanya bisa dimasuki saat kamu dalam kondisi tertentu." Malamnya, Mas Andi mencoba tidur lebih cepat, tapi tubuhnya terus gelisah. Cahaya lampu kamar seperti redup, berdenyut seperti jantung yang sekarat. Suara-suara aneh mulai terdengar dari dinding. Suara orang berbisik, bukan satu, tapi banyak. Seperti mereka berbicara dari balik tembok, dalam bahasa yang tak dikenali. Dan tiba-tiba, tok, 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 ketukan di jendela. Tapi itu lantai 2, tak mungkin ada yang berdiri di sana. Pelan-pelan Mas Andi bangkit berjalan ke arah jendela. Saat ia membuka tirai, sepasang mata merah menatapnya dari balik kaca. Bukan wajah manusia, mata itu terlalu bulat, terlalu dalam, dan terlalu penuh kebencian, seolah menuntut sesuatu. Mas Andi terjerembab jatuh ke belakang, tubuhnya menggigil. Tapi saat ia bangkit lagi, mata itu sudah menghilang. Hanya embun dingin yang membekas di kaca. Lalu semuanya menjadi gelap. Dalam mimpi ia kembali ke kampung tua. Kini suasana kampung berbeda. Tidak ada obor, tidak ada manusia. Semuanya sunyi dan ditelan kabut. Rumah-rumah sudah reot, beberapa bahkan roboh. Tapi di tengah kampung ada satu pohon tua besar. Pohon beringin hitam dengan akar yang mencuat ke permukaan. Di bawah pohon itu tampak sebuah makam kecil tanpa nama. Hanya batu nisan polos dan tumpukan bunga layu. Suara kakek dari mimpi sebelumnya muncul lagi, tapi kini lebih dekat, lebih berat. "Taruh batu itu di sini sebelum semuanya menjemputmu." Dengan tangan gemetar, Mas Andi meletakkan batu hitam itu di atas makam. Saat batu menyentuh tanah, angin berhembus kencang. Suara raungan entah dari mana menyayat udara. Kabut berputar seperti pusaran, dan seluruh kampung itu membusuk di depan mata Mas Andi. Atap rumah ambruk satu persatu. Tanah merekah, jeritan terdengar dari balik bumi. Dan dari sela akar pohon, tangan-tangan hitam mulai meraih ke atas, seolah mencoba menggenggamnya. Mas Andi mundur, berlari. Lalu, ia terbangun. Peluh membanjiri tubuhnya, tapi sesuatu terasa berbeda. Tidak ada ketukan malam itu. Tidak ada bisikan. Tidak ada mata merah di jendela. Ia bangkit dan menatap kaca. Wajahnya sendiri menatap balik. Tak ada bayangan asing. Dan untuk pertama kalinya, sejak ia tersesat, ia merasa sendiri. Namun, keesokan harinya, saat ia membuka jaket motornya yang digantung, batu hitam itu ada di sana. Masih hangat, masih bernapas, masih menunggu. Hari-hari setelah mimpi itu, Mas Andi mulai merasa ada yang hilang dalam dirinya. Ia bangun seperti biasa, menjalani rutinitas sebagai kepala keluarga, bahkan sempat mengantar anaknya ke sekolah dan menjemput istrinya dari pasar. Namun semuanya terasa kosong. Setiap kali ia bercermin, ia melihat wajah yang sama, tapi tatapannya berbeda, seperti orang asing yang meminjam tubuhnya. Lebih parah lagi, batu hitam itu masih ada, padahal ia yakin batu itu sudah dikembalikan di dalam mimpi. Ia membungkusnya kembali dengan kain putih dan menaruhnya di dalam kotak besi di gudang. Tapi setiap malam, batu itu kembali. Entah bagaimana caranya, muncul di kamarnya. Kadang,
di meja, kadang di bawah bantal. Pernah bahkan ia menemukannya di keranjang bayi anaknya. Dan yang membuat bulu kuduk berdiri, batu itu menghangat bila disentuh, seolah-olah hidup dan bernapas. Mas Andy akhirnya memutuskan untuk menyelesaikan semuanya. Ia kembali ke jalur tempat ia tersesat dulu, jalan alternatif berkabut di malam hari. Ia menyusun rencana diam-diam, tak memberitahu istrinya, hanya meninggalkan secarik surat pendek. Kalau aku tidak kembali, jangan cari aku. Jaga anak kita baik-baik. Malam itu hujan turun tipis. Kabut menggulung seperti napas gaib dari balik hutan. Mas Andy mengendarai motornya dengan pelan, sambil terus menggenggam batu itu dalam saku jaket. GPS-nya mati total. Jam tangan berhenti berdetik, sinyal hilang, sama seperti malam saat ia tersesat. Dan benar saja, beberapa kilometer kemudian, ia melihat gapura tua berlumut yang dulu tidak disadarinya. Di belakangnya, sebuah jalan kecil berbatu, menurun menuju lembah gelap yang tak terjamah cahaya. Mas Andy masuk, jalan itu sunyi, hening. Seperti dunia sudah mati, lalu tiba-tiba, brak! Motornya oleng, terpeleset sesuatu, ia terjatuh. Saat bangkit ia melihat kakinya berdarah, tapi rasa sakitnya hilang begitu melihat sekeliling. Ia kembali di kampung itu, tapi tidak seperti sebelumnya. Kampung ini kini berubah jadi puing, rumah-rumah tinggal rangka kayu gosong, tanah penuh lubang seperti bekas galian kuburan. Tak ada suara, hanya angin yang melolong seperti anak kecil menangis. Di tengah kampung, batu nisan yang sebelumnya ada di bawah pohon hilang. Sebagai gantinya, ada sebuah lubang besar dan gelap menganga seperti mulut raksasa. Mas Andy menggenggam batu itu lebih erat. Sudah waktunya kau kembali. Suara itu datang dari balik dadanya sendiri, bukan suara pikirannya, tapi suara dari dalam dirinya. Tiba-tiba tubuh Mas Andy kejang. Matanya memutih, batu itu menyala merah di tangannya, membakar kulitnya. Dan dari lubang itu, muncul sosok tinggi menjulang, kurus, berwajah kabur, seperti kabut yang membentuk manusia. Makhluk itu tidak berbicara, hanya menunjuk batu di tangan Mas Andy, lalu menunjuk lubang itu. Mas Andy mengerti, ia harus mengembalikannya. Dengan sisa tenaga, ia melempar batu itu ke dalam lubang. Namun saat batu itu menyentuh dasar, sebuah raungan terdengar, bukan dari satu makhluk tapi ribuan, seolah semua penghuni kampung itu terkurung di sana, dan baru saja dibebaskan. Kabut menggila, angin menerbangkan tanah, suara-suara terdengar, tangisan, tawa, jeritan. Mas Andy ditemukan warga di pinggir jalan utama, tergeletak bersama motornya, dengan pakaian penuh lumpur dan luka-luka. Namun anehnya, tidak ada luka lama yang tersisa, hanya jejak darah kering. Ia dibawa ke rumah sakit. Saat sadar ia tampak normal, terlalu normal. Polisi mencoba menanyainya soal kejadian itu. Tapi Mas Andy hanya menjawab, "Saya hanya tersesat, sudah selesai sekarang." Ia pulang. Keluarganya menyambut bahagia. Namun sejak saat itu, Mas Andy berubah. Ia menjadi lebih diam. Wajahnya datar. Ia jarang tidur. Dan yang paling aneh, ia tak lagi takut dengan kegelapan. Bahkan sering duduk di kamar gelap sendiri, berjam-jam, tanpa suara. Anaknya pernah bilang, "Ayah sekarang aneh, matanya kosong." Istrinya mencoba membantah, tapi ia sendiri merasa suaminya bukan lagi orang yang sama. Malam itu Mas Andy duduk di kamar gelap. Ia menatap sebuah batu hitam yang kini terbelah dua di atas meja. Dari dalam batu itu, ada asap tipis mengepul. Di dalamnya tampak bayangan kampung tua. Dan dirinya sendiri, duduk bersandar di pohon tua,
Tak bergerak, Mas Andi, yang kini duduk di kamar, tersenyum tipis. Yang kembali bukan aku, tapi yang sudah menunggu sejak lama. Hujan telah reda, jalanan kembali terang. Tapi dalam diri Mas Andi sesuatu masih gelap. Dia kembali pulang, tapi yang pulang mungkin bukan manusia seutuhnya. Dan di malam-malam tertentu, jika kau cukup peka, kau bisa melihat cahaya redup dari kamar belakang rumahnya. Di sanalah ia duduk, menatap batu retak itu, mungkin menunggu untuk kembali ke tempat di mana waktu berhenti, atau menunggu giliranmu. Karena sekali kau menyentuh dunia mereka, mereka akan terus mengikutimu.